Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Apa kabar semua? Sehat? Sehat. Muhammad ini apa kabarnya? Sehat. Sehat ya? Enggak? Sehat? Ya, Pak. Ini bukan. Gimana kabarnya? Sehat semua ya. Alhamdulillah. Baik. Untuk memulai pelajaran kita kali ini, saya persilakan kelas memimpin doa kepada. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. Baik, untuk memulai kita belajar ini Bapak absenkan dulu untuk kita cek kehadirannya, apakah hadir semua hari ini dan coba dengarkan baik-baik. Ahmad Al-Hadir, ada ya? Hadir. Angga Maulidah, ada Pak? Hadir. Oh iya, terima kasih. Ari, ada Ari? Oke, Hadir. Diki Wahyudi, hadir. Mana Diki? Oh ya. Hadir Asidik, hadir. Baik. Fahri Akbar, hadir. M Aulia, hadir. M Lutfi, hadir. Lutfi agak jarang hadir ya. Mana aja? M Ida, hadir. Mana M Ida? Oke. Muzammil, hadir. Baik. Muhammad Akhyan, hadir. Ada mana Akhyan? Hadir. Tinggi-tinggi Muhammad Akhyan ya. Muhammad Kendi mana? Hadir. Muhammad Rajul, hadir. Muhammad Revanur, hadir. Muhammad Sulaiman, hadir. Oh ya. Muhammad Sulaiman. Muhammad Yusuf, hadir. Putra Hasan, hadir. Putra Hasan agak jalan-jalan sedikit ya, kurang sehat. Putra Hasan ya, hadir. Ramayani, hadir. Hadir. Urazmi, mana Urazmi? Hadir. Mahdin, ya Mahdin, hadir. M Sultan, hadir. M Mubarak, hadir. Baik, alhamdulillah sudah Bapak absen ini. Untuk perjumpaan kita ini, saya masih tanya dulu, apakah kita masih semangat? Semangat semua? Semangat. Boleh Bapak coba? Boleh. Semangat pagi. Pagi. Bagus sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Baik, untuk perjumpaan kita kali ini ya
Bapak akan sampaikan materi berkenaan dengan gerenda. Pernah dengar gerenda apa itu? Gerenda istilah mesin gerenda apa itu? Pernah dengar? Coba silakan siapa yang menjawab? Silakan. Mesin gerenda adalah salah satu mesin perkakas. Ya. Karena yang berguna untuk memotong atau memindah benda kerja sesuai keperluan. Ya, bagus sekali. Beri aplaus dulu semuanya. Anda tadi mari kita saksikan dulu apa itu sebenarnya. Coba disimak sebentar ini ganti dulu berkenaan dengan berita. Oke, saya stop dulu perkenalannya, kita isi dulu ujian sebelum kita melakukan apa namanya pembelajaran berkenaan dengan materi yang kita sampaikan tadi. Ini per kelompok saja ya, per kelompok. Kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3. Jadi petunjuknya apa yang Anda ketahui tentang gerenda. Ya, dipersilakan memberi jawaban. Di bawahnya ada kolom yang sudah kosong. Coba dipersilakan menjawab. Saya beri waktu 5 menit. Silakan. Lima menit ya. Waktu 5 menit.
Sudah siap? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Ya. Kelompok 3 sudah siap. Oke, kelompok 1 sudah siap? Oke, kalau sudah siap silakan bangun satu orang satu kelompok. Kerjakan apa yang saya katakan. Satu orang. Kelompok 1. Candy. Ayo. Ayo kelompok 2. Mana? Kelompok 2. Ayo bangun. Baik, mantap. Ya. Kelompok 1 mana? Sini dulu. 1, 2, 3. Oke, apa yang Anda ketahui tentang kereta? Silakan baca. Apa itu? Benda adalah salah satu mesin dan digunakan untuk keperluan. Yang mesin perkakas adalah salah satu mesin kereta adalah salah satu mesin perkakas apa? Satu yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Oke, baik. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Kelompok 2. mesin kerja adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong. Salah satu mesin perkakas yang dapat digunakan untuk memotong. Apa lagi? Mesin yang diinovasi. Oh ya, kelompok 3, silakan. Kerja mempunyai beberapa jenis. Iya. Itu benda tangan. Benda tangan. Benda satu. Ya, itu. Benda ngeri. Benda sendiri. Benda Selendri. data. Oh, beredar. Baik. Tepuk tangan. Baik. Ini Anda sudah ada tanda marknya. Apa itu gerenda? Di mana pemakaiannya, untuk apa dia? Nah, kita sekarang teman Anda sudah menjawab dengan bervariasi jawaban, semuanya itu benar. Ya, bervariasi jawaban semuanya benar. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti, yang artinya Bapak akan menjelaskan fungsi daripada gerenda. Ini apa namanya? Gerenda. Ini namanya gerenda. Nah, gerenda adalah salah satu mesin perkakas yang dapat dipergunakan untuk memotong, mengikis, atau membrasi atau menggerenda. Nah, adapun fungsi-fungsi daripada gerenda ini ada beberapa komponen seperti Anda lihat. Ini ada kabel. Ini kabel berfungsi untuk menghubungkan mesin perkakas ini dengan api atau arus. Ini kabel sifatnya fleksibel atau elastis. Ini boleh dipelintir-pelintir, tidak masalah. Atau dilipat-lipat tidak masalah. Mengapa? Ini memang dibuat dan kabelnya sifatnya elastis supaya para pengguna ini sangat fleksibel, dan ini dibuat kabelnya ini anti daripada panas. Artinya dia bisa bertahan terhadap temperatur panas yang lama. Ini sangat elastis. Oke. Kemudian Bapak akan tunjukkan slash dulu berkenaan dengan apa namanya gerenda ini. Mari kita tengok. Dalam hal ini judulnya perkakas tangan mata pelajaran kita ini apa? Dasar kompetensi kejuruan. Ya, kelas 10 DPM. Ya, DPM. Kemudian diasuh oleh guru saya sendiri, Sarwa ini.
Selanjutnya. Nah, ini pernah dengar nih? Sebelum kita masuk materi, saya kasih semangat. Ini menurut kata kuantifikasi bahwa dia katakan knowledge is power, atau istilahnya ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Kata siapa? Nelson Mandela, orang Filipina. Oke, ini semangat. Jadi dengan menguasai ilmu pengetahuan berarti sudah memiliki sebuah kekuatan. Apa itu kekuatan? Artinya dari tidak bisa menjadi bisa, tak mampu menjadi mampu. Itu maksudnya kekuatan ilmu pengetahuan. Baik. Oke. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menggunakan gerenda ini sesuai dengan SOP. Apa itu SOP? Standar operasional prosedur. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Selanjutnya, ini kita lewati ya. Kegiatan pembelajaran ini bagi dua. 30 kita di teori, 70 kita di praktek. Artinya teori untuk mendasar, Bapak akan terangkan caranya. Selanjutnya kita akan ke praktikum. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan saja. Nah, apa itu gerenda? Ini terjawab sudah sesuai dengan teman-teman Anda sampaikan tadi. Adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong atau mengasah benda kerja sesuai dengan tujuan tertentu. Artinya ini tidak satu fungsi, dia banyak fungsinya. Makanya kalau sekarang kita lihat dunia industri ada dipakai untuk perbengenan, banyak kita lihat juga dipakai oleh orang bangunan. Kalau di perusahaan ini banyak sekali dipakai. Artinya ini multifungsi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini mesin gerenda secara umum memiliki 6 fungsi. Yang utama, ya, yang pertama katanya untuk memotong benda kerja yang tidak terlalu tebal. Artinya mesin gerenda ini kita ubah matanya. Ini ada matanya. Ini ada dua model, 3 model saya bawa. Ini mata mata potong. Perbedaannya tipis dan tajam. Ya. Kalau ini tebal, mata mata asa. Oke. Kalau yang ini seperti amplas. Ini namanya untuk lembut atau amplas sama ini. Nah, ini dengan mata. Banyak matanya. Ada juga yang mata potong itu banyak matanya ini. Kita kasih contoh hingga sekarang. Oke. Kemudian ada juga manfaatnya untuk membentuk profil. Artinya di mana bahagian-bahagian itu yang tidak bisa dimasuki untuk diamplasin, ini bisa dikerjakan dengan mata ini. Jadi itu selanjutnya untuk menghaluskan dan meratakan permukaan benda kerja. Jadi ketika ada benda kerja, ini saya umpamakan hasil las, tapi dia kasar, maka gerenda ini salah satu untuk mengamplas daripada benda kerja tersebut. Dia sehingga halus. Ada sebagian setelah diamplas, di gerenda itu diamplas halus dengan amplas ini, kemudian juga dicat. Nah, cuman kadang-kadang sebahagian orang ini dipakai untuk mata potong ini untuk mengamplas. Pertanyaannya, bolehkah kemudian? Tak boleh. Ini untuk mata potong. Kenapa tak boleh, Pak? Ini rentan atau rapuh karena dia tipis. Ini desain ini khusus, yang matanya tebal ini khusus untuk
Jadi tak boleh dipakai untuk mengamplas. Ya, oke, ini khususnya botol. Selanjutnya sebagai proses akhir pada sebuah benda kerja, artinya pernah kemarin dengan abang kalian kita buat gerobak sorong. Itu gerobak sorong ada yang bekas dilas itu menjundur-jundur berat kasar. Maka finishingnya begini sebelum dicat. Ini di prenda dulu dibersihkan, kemudian dibras dengan yang ini. Kemudian yang terakhir baru dicat ini, baru yang terjadi dengan abang kalian kemarin yang telah kena gagal. Selanjutnya, nah di sini kita lihat ada bahagian-bahagian daripada prenda. Pertama, apa namanya? Kabel power. Berfungsi sebagai apa? Sebagai penghubung prenda dengan sumber listrik. Jadi ini tidak boleh bocor ataupun tidak boleh ada sompel atau yang bekas-bekas dibalut-balut, sudah tidak boleh. Karena ini sangat rentan terjadi penyetruman atau kecelakaan kerja. Jadi posisi kabelnya harus untuk bersih seperti ini tanpa cacat. Kemudian yang selanjutnya body. Ini yang mana body? Ini body. Ya. Ini kita lihat, ini body yang saya pegang ini body. Body ini tempat duduk stator, di dalamnya ada stator atau motor penggerak di dalamnya. Di luarnya pegangan. Seperti itu. Jadi sebagai gagang atau tempat pegangan. Nah, tapi ketika kita bekerja, ini cengkraman kita memang harus kuat. Harus kuat untuk bisa mencengkram ini, karena ini putarannya tinggi. Yang tinggi sehingga akan menyedot tenaga pemakainya. Kita yang pakai ini akan tersedot tenaga. Ini memang cengkraman ini memang harus kuat. Nah, oke. Selanjutnya sudah body. Yang berikutnya ada ini, kita ada lihat tombol. Ini ya, ini tombol. Ini fungsinya untuk on. Apa fungsinya itu? Berfungsi untuk menghidupkan atau mengaktifkan. Ada yang di belakang sini, ada juga yang posisi di atas sini. Ini ada dua model. Yang ini kebetulan yang model belakang. Ya, ini untuk on off. Selanjutnya kap pelindung. Nah, ini namanya kap pelindung. Ini kap pelindung sangat penting. Apa pentingnya? Nah, di sana kita lihat sebagai pelindung pengguna dari serpihan serbuk besi hasil gerenda. Jadi ketika kita menggerenda atau memotong, akan terjadi percikan api, percikan serbuk api, dan percikan itu berbahaya. Jadi pelindung ini, kap ini berfungsinya melindungi kita daripada terjadi serangan percikan serbuk gerenda mengenai bola mata, sehingga diperlukan saat kita menggerenda menggunakan kacamata dan sarung tangan. Jadi ketika Anda bekerja di lapangan atau di bengkel, ini harus menggunakan kacamata pelindung. Kenapa kacamata pelindung? Ketika ini terjadi serpihan, kalaupun menimpa ke arah mata, ini sudah terlindungi karena ini sensitif, tajam dan berbahaya. Sehingga ini sangat penting. Tidak boleh memakai gerenda tanpa kap pelindung. Kenapa tak boleh, Pak? Resikonya fatal. Satu, bisa terjadi serangan serbuk ke mata, serpihan api, serpihan dari besi. Yang kedua, bisa terjadi pecah daripada mata gerenda ini. Ini salah-salah kita pakai bisa pecah. Kalau pecah ini bisa mengenai pengguna. Ini juga sangat berbahaya. Sehingga pelindung ini salah satu fungsinya penahan daripada serbuk dan terjadi pecahnya mata gerenda. Jadi tidak boleh pakai gerenda tanpa kap pelindung. Jadi sesuai SOP kita harus selalu memakai kap pelindung. Baik.
Selanjutnya, kita juga tidak boleh mengabaikan sarung kanan. Ini juga sebagai pelindung. Selanjutnya, ini mata, ya. Apa itu? Batu geren. Nah, berfungsi sebagai mata pemotong atau mata amblas. Yang pemotong mana tadi? Yang tipis. Ini namanya pun sudah dibuat super cut. Fungsinya itu sebagai pemotong. Yang tebal menggerenda. Sementara yang seperti ini mengamplas. Jadi mesinnya satu menghaluskan, ya. Mesinnya satu, tapi matanya ada berbagai macam. Ya, tergantung penggunaannya di mana. Yang berikutnya, rangkuman. Penggunaan alat yang tepat dan sesuai sangat berhubungan terhadap apa yang akan dikerjakan. Jadi, penggunaan alat ini sangat menentukan kinerja kita bekerja. Jadi, artinya ada juga alat pemotong yang namanya gergaji tanam, tapi kurang efektif atau lambat. Jadi ini lebih cepat menggunakan. Yang berikutnya, cara penggunaan alat yang sesuai dengan prosedur. Artinya boleh kita menggunakan alat seperti ini. Ini benda yang dipotong, tidak boleh menggunakan alat seperti ini. Misalkan ada semacam ini dibalik. Jadi putarannya ke sini, apinya ke sana. Salah. Yang benar seperti ini posisinya. Artinya putarannya ke sini, apinya ke bawah. Itu tandanya. Jadi penggunaan itu juga sangat penting. Yang berikutnya, pemeriksaan benda kerja dan pemeriksaan permukaan. Jadi sebelum sebuah benda itu dipotong, harus kita lihat dulu posisi permukaannya. Jangan misalkan posisi permukaan yang akan dipotong itu ada karat, tetapi karat itu kita biarkan saja. Kemudian langsung kita potong atau kita renda tanpa memperhatikan kondisi kira-kira arah kemana terbang karatnya itu. Ini juga sangat berbahaya. Jadi pastikan permukaan yang akan dipotong bersih terlebih dahulu. Jadi posisi kita kerja itu memang aman. Selanjutnya, setiap tahapan yang akan dilakukan mesti diperhatikan keselamatan kerja. Nah, kita tadi sudah saya sampaikan bahwa ini ketika kita hubungkan dengan listrik, posisinya jangan colok tangan dulu. Jadi posisinya pastikan ini ada pelindung di sini ya, pemegangnya. Kemudian masukkan. Yang kedua, pastikan kabel ini aman. Yang ketiga, ini posisi keamanan. Ini pastikan dulu kekuatan genggamnya, sanggup menggenggam. Jadi pastikan dulu posisi aman. Karena tidak boleh atau tidak standar kita bekerja apabila badan tidak sehat, pikiran tidak tidak standar. Jadi harus sehat dulu badan, sehat pikiran, baru kita pakai bekerja. Baik. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Bisa. Baik. Ada pertanyaan? Kelompok 1. Kelompok 2 ada pertanyaan? Kelompok 3 ada pertanyaan? Baik. Semoga bisa dimengerti. Baik. Kalau demikian, Bapak akan coba berikan LKPD untuk Anda kerjakan berdasarkan materi yang sudah kita paparkan. Nah, ini silakan dikerjakan. Isikan nama saja, nama ya, nama sekolah, nama. Oke, kelompok 1. Jadi tulis saja nama 1, 2, 3, 4 ya, urutan. Oke. Ada pertanyaan? LKPD? Ya. Oke. Silakan ditulis ya. Ini berdasarkan petunjuk medan. Maka ada gambarnya, ada namanya, yang kita tadi, ada fungsinya. Ya, coba Anda buat tangan. Kemudian dikumpulkan.
Saya beri waktu 5 menit. Silakan bekerja. Ada pertanyaan yang kedua? Ada pertanyaan kelompok 1? Waktu 5 menit sesuai dengan Bapak yang sudah dipaparkan. Tapi nama dan jawaban. Jangan lupa tulis fungsinya ya. Ya, nama, gambar sudah ada, berikan nama seperti kita lihat tadi, serta fungsinya. Ya. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Sudah siap kelompok 1? Ya, sudah. Seperti yang sudah kita paparkan tadi ya. Sudah. Kelompok 1 sudah. Oke, coba. Kasih jawaban kamu. Boleh singkat, padat dan jelas. Ya. Apa namanya singkat, padat dan jelas.
Dah. Mantap dong mereka. Ini di potong kayu. Untuk memotong. Sudah kelompok satu. Harus sama coba. Sudah sampai berapa nomor? Kelompok 3. Sudah. Bagus. Oke. Baik. Silakan Pak. Ya, maju-maju. Coba. 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo kelompok 1. Nah, coba sampaikan apa itu manfaatnya. Yang satu, terus. Oke, lanjut. Baik, terima kasih. Kelompok 2. Ya. Terus. Cepat. Oke. Baik. Lanjut di kelompok 3. Ya. Ya. Bagus. Oke. Ya, untuk atau mengabahkan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Baik, sekarang kita masuk ke praktikumnya. Jadi tadi sudah kita berikan teori, sudah juga penjelasan selesai, dan kita juga sudah melihat video. Nah, sekarang sudah waktunya kita buktikan. Nah, tadi saya ada bawakan 3 macam jenis mata gerenda. Ada 3 macam. Nah, tahap pertama saya akan berikan contoh ya bagaimana cara melepaskan mata gerenda. Ini perhatikan semua nampak. Ini ada lock. Ya, ada kunci ini. Ya, ada kunci, ada lock. Ya, ketika kita mau membuka, ini perhatikan, ini gerendanya berputar, artinya belum dikunci. Ini belum bisa diapa-apain. Lock dulu. Cara locknya, perhatikan di atasnya ada tombol. Di atasnya ada tombol. Tekan dulu. Tekan. Tar sedikit. Hingga masuk dia, boleh ke kiri, boleh kanan. Hingga begini posisinya. Ya, tekan sedikit ini. Hingga posisi terkunci. Coba digoyang, betul terkunci. Betul terkunci.
terkunci. Coba tes apa betul kunci? Ini sudah bisa dibuka. Kemudian ini buka hanya karena ini saya longgarkan saja. Ini boleh dibuka langsung, ditarik langsung. Ini ada stopnya, ya. Oke, ini kita lepas. Kemudian batunya kita ambil. Oke, kita akan ganti yang baru. Misalkan kita akan mengganti mata yang betul. Kemudian ini ditekan masih supaya ini posisinya terkunci. Pasangkan lagi seperti semula. Bukannya kita lihat sudah pas. Ini ada posisi dapatnya. Kan? Kemudian pasang lagi bautnya. Nah, yang Bapak mau sampaikan bahwa ini kalaupun tidak dikunci terlalu kencang, dia otomatis kencang sendiri. Karena begitu putaran terjadi seperti ini, arah apinya ke bawah, maka posisi daripada laut ini akan mengikat. Terlebih bagus ini dikunci. Hilang. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Baik. Kemudian selanjutnya, ini sudah siap digunakan. Sudah siap digunakan. Oke. Sebelum digunakan, saya akan tes dulu mata yang amplas. Ya, ini mata amplasnya ya. Kita ganti, support, pasangkan seperti ini. Oh, mata amplasnya agak jebol ya. Kita ganti saja yang mata ini, mata gerendanya. Yang semula, kalau ini kan ya, pasangkan di depan lagi. Setelah dilepas, ini fungsinya kembali bergerak. Kalau sudah seperti ini, artinya sudah bisa dipakai. Kemudian perhatikan ini baik-baik. Ketika kita menggeledah supaya aman, pakai dulu sarung tangan. Ini fungsinya sebagai pengaman. Pertama, pengaman terhadap terjadinya kecelakaan kerja terhadap tangan. Misal, kita menggeledah material yang sudah berkarat. Material yang berkarat biasanya biasanya. Maka serbuk-serbuknya itu bisa masuk ke tangan. Maka ini gunakan pelindung dulu untuk keamanan tangan. Yang kedua, kacamata. Kacamata untuk pengaman mata. Kemudian yang selanjutnya baru ambil gerenda. Nah, gerenda ini ketika kita mau menghidupkan tidak boleh posisi gerenda duduk begini. Tidak boleh. Masukkan power tapi gerenda seperti tidak boleh. Cara yang benar, gerenda pegang dulu. Ini cara pokok untuk keamanan ya. Kalau begini, ini menyebabkan sakit di bagian P. Jadi posisi seperti ini. Posisi orang gitu. Boleh lutut, boleh taruh kanan sebagai penyangga. Ini aman. Yang kedua, tidak boleh menggunakan gerenda kalau kita posisi memotong persis di badan pengguna. Tidak boleh. Mesti gerenda itu berada sebelah kanan pengguna. Kenapa? Kalau posisinya di sini, ketika dia pecah, dia akan naik ke badan pengguna. Tetapi kalau posisinya di sini, di sebelah kanan, akan pecah, dia akan terlepas dari badan pengguna. Kalaupun terjadi risiko kecelakaan, berarti di bagian lengan. Atau boleh dipakai sebelah kiri. Ya, boleh. Berarti boleh pakai sebelah kiri, boleh pakai sebelah kanan. Tidak boleh pakai itu. Dengar. Kemudian pastikan dulu
Ketika kita menghidupkan, pastikan dulu ini posisi off, posisi mati, ya, posisi mati. Karena kita tidak tahu, atau kita tidak tahu apa mati, makanya dianjurkan ini pegang dulu, tidak boleh terletak. Setelah dipegang, sudah yakin, Mas kuatkan tenaga di sini, cengkraman. Berarti satu kanan di sini, satu kiri di sini. Nih, kita tes ya. Ini pura-pura tidak tahu apakah hidup atau mati, tidak tahu. Tapi bisa tidak mengapa kalau posisi tangan memegangnya, tidak terletak. Oke, kita tes ya. Ini anggap saja saya tidak tahu apa mati apa hidup. Anggap saya seperti itu ya. Tapi syaratnya tidak boleh duduk terletak, harus dipegang. Oke, masukkan. Oke, aman kan? Andai misalkan ini kita tidak tahu hidup rupanya ditaruh sama teman hidup, kita tidak tahu, tapi kita pegang, tidak apa-apa. Walaupun hidup, apa? Ini apa? Karena posisi aman. Ini posisi kita pegang. Tapi kalau posisi terletak di bawah, di sini, itu tidak boleh langsung menghubungkan dengan api, karena ini berbahaya. Boleh jadi kalau posisinya di kanan, dia ini kalau seperti ini, ketika dihubungkan dengan api, dia bergerak boleh jadi sekeliling, boleh jadi ke depan, dan ini bisa menyebabkan risiko kecelakaan. Boleh jadi kita sendiri yang celaka, boleh jadi teman di sekeliling yang celaka. Ini hati-hati dulu. Oke. Kemudian ketika kita mematikan, ini gerenda sudah kita pakai, tapi kita taruh sementara. Oke. Ketika misalkan tidak kita taruh, ya, ini tidak boleh terbang, tidak boleh meletakkan posisi gerenda matanya ke bawah. Bagaimana yang boleh? Boleh seperti ini. Perhatikan, ini posisi mata ke atas. Andai pun hidup, dia tidak akan bergerak ke kiri dan kanan. Ini dari segi keamanan. Baik, sampai di sini ada yang pertanyaan? Oke, lebih aman lagi ketika ini digunakan. Mungkin 5 menit akan kita sampaikan, tidak kita pakai untuk sementara. Maka sebaiknya putuskan hubungannya dengan listrik, cabut dia. Misalkan ini 5 menit kita tidak pakai, kita sedang kerjakan lain, sedang mengukur, maka sebaiknya putuskan hubungan dengan listrik. Apa tujuannya? Keamanan. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, bisa. Kelompok 1 paham? Ya, paham. Kelompok 2 paham? Ya, paham. Kelompok 3 paham? Ya, paham. Ada pertanyaan? Ya, baik. Selanjutnya, saya akan panggilkan satu persatu untuk uji coba, mulai dari ganti masa sampai menghidupkan langkah-langkah seperti Bapak sampaikan. Apa siap? Ya. Baik. Saya ingin menawarkan kelompok mana dulu yang paling berani? Kelompok 2. Ayo yang gentleman. Kita anak SMK harus gentleman. Kelompok 2. Oke. Kelompok, beri tepuk tangan aplaus kelompok 2 dulu. Ya, silakan dites Tiki. Ini saya berikan gerenda Tiki. Saya silakan dua mata gerenda, tambahin 1 tiga. Misalkan Tiki, silakan dipraktekkan, disaksikan oleh teman-teman Anda sekalian. Mulai dari bongkarnya, pasangnya kembali hingga kita tes. Oke, silakan dicoba. Bisa. Tekan dulu kan. Ya, baik. Bisa ini jalan sekali. Bisa.
Saya lupa, maaf, saya salah. Ini ya saya lupa dengan apa namanya? Taruh dulu ini pakai ini. Nah, ya sudah. Ya. Ya. Ini yang dia biar nampak jelas sama teman-teman. Oke. Pakai sarung pengaman dulu. Ketika akan membeda dan kacamata jangan lupa. Nah, di sini biar nampak sama teman semua ya. Oke, taruh saja di bawah. Nah, ini ambil dua. Oke, kasih nampak teman-teman semua. Perhatikan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Ini harus bermain rendah, harus posisi tenang. Ya, betul. Ini dengan mesin harus tenang. Ya. Kuncinya harus sehat badan, sehat pikir. Ya. Kalau untuk kita bilang datang sehat, pulang selamat. Oke, sudah. Oke, ganti lagi ke yang lain. Sudah tes. Nah, ini tidak. Oke, masih nampak teman-teman? Oke, coba ganti yang lain. Paskan dudukannya, lobnya pas. Itu pada apa yang dipakai? Coba. Dan ketika pemasangannya itu tidak boleh juga merek takut moodnya itu apa namanya software ya. Oke. Komoditas. Ya, kita coba lihat. Sudah yakin? Kalau sudah yakin, kuat. Nah, coba tes. Mana? Ya sudah, kalau enggak tadi itu aja, buang sampel seperti ini. Pakai yang ini aja. Yang mata oke, itu kan ada bukannya lock ya supaya tidak boleh lepas. Oke, sudah yakin Niki? Oke, silakan coba. Perhatikan, dicoba sama Niki. Coba letakkan bomba kita ini, sebentar, bagaimana posisi betul? Ini ada posisi yang betul. Nah, dia mengatakan kalau kita mau sampaikan, jangan sekali-sekali matanya ke bawah. Oke, terima kasih teman-teman untuk teman. Kelompok, ayo, kelompok berapa? Ayo, silakan. Satu, silakan. Oke, silakan. Muhammad Fendi, yang bagus sekali. Selanjutnya, ini jangan lupa ini ya kanan ketiga jambak teman-teman. Ya itu biasanya. Oke, ambil. Siapa? Ya, ini dua saja ya. Ini ada matanya dua ini. Di sini. Kasih tunjuk sama teman-teman. Kita main dua mata saja. Oke, tekan dulu ini aja. Tekan dulu. Nah, baru tadi saya kasih seperti ini. Nah, syukur. Karena ini memang karena kita akan pasang jadi
Patah dulu. Oke. Jadi posisi tangan jempol kanan menjepit lock. Oke, kita sudah di bawah. Oke, coba ganti yang ini. Ya. Dengan tenang, pasang dengan tenang ya. Oke, tak apa-apa. Pastikan dia kuat dan betul. Oke, sudah? Lagi. Nah, itu sudah kuat ya. Oke, boleh tes, tapi ini mata potong. Tapi ingat, ini mata potong. Mata potong. Oke. Tekan jemtangan kuat ini ya, jemtangan kuat. Oke. Oke. Jemtangan kuat. Ini tangan tidak boleh lepas. Apa? Ada mungkin coknya. Kontak. Sepertinya shot itu. Mbak, pegang kok ya. Ini kemungkinan ada shot di sini. Ya. Ini shot. Sepertinya ini ada kendala dengan mesinnya ini. Shot ya. Oke. Tapi caranya sudah betul. Nah, ubah lagi ini ke yang mata aduh. Caranya sudah benar, kita tes saja itu sudah betul. Oke. Nanti yang mata. Jadi posisi kita bekerja begini, jangan lupa ini posisi ya. Orang bekerja. Jadi ini harus posisi lurus, tidak boleh bengkok. Ini untuk berbahaya untuk babi, ya, untuk hari posisi harus orang bekerja. Ini posisi lurus, ya. Ini untuk kanan. Baik, tepuk tangan berdiri. Dari kakak. Saya. Oke. Supaya akan di caranya. Oke. Nah, ini kita sudah kerja. Pak. Ini keamanan tidak boleh lupa kacamata. Sebentar. Sudah? Oke, kasih tunjuk sama teman-teman dulu. Oke, kalau sudah, berarti tinggal lagi satu tahap lagi hanya untuk testing. Oke, cahaya dulu ya. Oke, ganti lagi ke tempat semula. Ya. Oke. Sudah dua ya? Di. Oh, di. Oke. Lanjut, Pak. Oke, perhatikan. Nah, ini dudukan yang betul. Oke, kenapa? Oke, terima kasih Muhammad Amir. Ayo teman yang lain. Oke, silakan. Asep. Iya. Insyaallah pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk pergi. Oke.
Ya, oke. Pak, sama aja. Kan itu ya. Tadi itu belakangnya, tadi belakangnya kita kejemput, kejemput. Aduh, tadi kejemput tangannya. Nah, kita sedikit tidak masuk. Nah, masuk tadi, tadi. Harus kuat. Jadi ini harus jempol kanan, jempol kanan. Oke. Terus. Ini belum telur ya, belum telur. Ini posisinya jangan ragu menekannya ya. Ini masukkan kalau kadang-kadang keras tuh. Ini harus korek ini umpan tenaga ini. Oke. Ini harus posisi benar karena ini sensitif ya, harus posisi aman. Oke, sudah lama itu buka ini. Oke. Lanjut ganti. Ya, balik. Jangan digon dari data yang Oke, tunjukkan, enggak ya. Tunjukkan, teman-teman. Nah, itu dia. Oke, apa belum? Pindahkan lagi ke posisi semula. Jadi ketika kita melakukan setelah ini kita harus berhenti posisinya. Ketika kita meletakkan reda, posisi standby kedua balik harus balik. Oke, nanti lagi lagi ke pandang kiri. Jangan terbalik pula pasang matanya. Nah, itu belakangnya bagian pengaman. Yang depannya ini yang bermakan sudah oke. Kalau dudukannya sudah betul sudah pasti. Oke. Oke. Jadi ketika kita memasukkan daun itu pastikan benar-benar masuk. Jangan dipaksa, dia ada bulir yang dimasuki. Jadi tidak boleh mereng dia pas posisinya. Dengan tangan ini dengan jempol lah enggak ya, kita pegang. Oke, jempol ya. Oke. Masuk, masuk tuh. Masuk ini. Ya, tidak boleh. Ini jempolnya harus posisi menekan betul ya. Betul-betul telur ini. Nah, ini baru fungsinya. Nah, jadi ini akan dia sedikit. Posisinya seperti ini. Kita masuk baru lock dia dan ini jangan salah karena di lock ya. Ini baru ini kan ada apa namanya jempol ini. Oke. Nah, oke, paham? Pak, ini ya. Coba gambarkan. Ini posisinya harus menjepit supaya ini terjadi lock. Oke, coba dilanjut. Pakai dengan tangan jempol. Ya, ini jangan terbalik. Ini yang posisi ke bawah. Ya, posisi agak melintang. Oke, jempolnya ada posisi yang mana dulu? Ya, ini yang ke dalam. Paskan dengan tenang.
Ya, kalau sudah pas pasti ya. Oke, taruh. Sudah. Oke, pulangan sana pelanggan. Oke, silakan. Nah, ini tinggal hubungkan dengan arus sudah. Nah, ini bahagian-bahagian penting ketika kita mengganti batu berenda, baik itu mata potong, mata amplas, ataupun biasa kalau orang-orang bangunan potong-potong keramik, ya. Baik ini. Oke, silakan Mas Bro. Siapa ini? Sudah? Angga ya. Angga namanya. Oke, baik. Mama ya. Dari beberapa teman yang sudah uji coba 1, 2, 3 Muhammad Ayat, Candy, Diki, Angga. Ini yang kelima. Kira-kira sudah banyak dipahami? Ya. Jadi karena ini tidak bermain musik, jadi tidak boleh meraba atau menduga atau sepertinya sudah bisa, jangan, ini tidak boleh. Ini kita bermain musik, artinya ada yang sebenarnya harus betul. Saya akan kembali dari 4 orang yang sudah dicoba, bisa dipahami? Bisa saya dicoba semua. Saya akan buktikan karena ini saya tidak mau tanggung resiko, Anda juga tidak mau beresiko. Jadi kita bekerja sangat sesuai. Baik. Bagaimana Mas Sunan? Sudah bisa? Anda mengerti tak? Kasih tunjuk, ada apa sih? Kasih tunjuk. Nah, kita sudah coba. Kasih tunjuk. Ya. Nah, kan kalau kita posisi menggeledah, bagaimana maksudnya? Menggeledah. Posisi, ya ini pemotor, posisi motor. Menggeledah. Ya, seperti ini. Dua ya. Sedikit, ya ini. Saya tambah ya. Posisi menggeledah. Ini benda kerja. Ingat saja benda kerja sudah ini ya. Perhatikan. Ketika kita mau bekerja, menggeledah posisinya. Kalau memotong sudah posisi tegak, ya, tegak posisinya di sebelah kanan atau sebelah kiri, tidak boleh di depan. Kalau ngomong, sedangkan menggeledah boleh, tetapi posisi menggeledah gerendanya tidak posisi lurus 90 melainkan 45 derajat. Ini lihat posisi tangan saya. Ketika kita mau bekerja, ini posisi tangan. Ketika kita menggeledah tidak boleh yang digunakan bahagiannya ini kan bagi dua. Ini tenang benda. Tidak boleh menggunakan bahagian sebelah kiri, tetapi menggeledah menggunakan sebelah kanan. Contoh, ini benda yang digeledah. Posisi daripada mata geledah sedikit miring. Kira-kira berapa derajat? Tidak boleh menggunakan ujung. Menggeledah dari ujung begini. Boleh? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena menyebabkan posisi geledah akan terpental. Artinya kita sudah menekan. Kalau kuat tekanan yang kita berikan, posisi geledah ini akan mendorong ke tubuh penggunanya. Boleh jadi kalau tubuh itu kuat, kalau sempat ini lengah, ini akan dimakan bagian perut. Maka ini tidak boleh diambil posisi sebelah kiri, tetapi ambillah posisi sebelah kanan. Jadi kita menghindar sebelah kanan. Kalau terjadi pecahan daripada batu geledah, pecahannya kemungkinan akan terbang ke arah kanan atau ke belakang pengguna. Jadi kita terbebas dari musuh. Makanya ini dianjurkan begini. Jadi yang boleh digunakan posisi di sebelah sini. Jadi jangan coba menggunakan posisi.
Paham semua? Baik, terima kasih Muhammad Sulaiman. Silakan. Coba bukan. Silakan bukan. Ayo. Ini harus betul-betul fix. Oke, kacamata. Jangan lupa sebagai pengaman. Itu kenapa kembali bukan? Ya, sorry. Ini Oke, silakan. Uji coba. Kaca pelindung jangan lupa. Kita bekerja harus menggunakan kaca pelindung. Oke. Kemudian usahakan dengan kalau tidak kuat iya, kalau kuat apa? Posisi duduk sudah betul? Belum betul. Sudah posisi duduk. Posisi perhatikan posisi kita duduk bekerja, hindari terjadi sakit buah pita. Ini buah pita atau gunjang. Ini ya. Jadi ini duduk yang betul. Kalau ini tidak betul boleh lakukan dengan tanda ini memberi perlindungan supaya menghindari tidak terjadi rusak buah pita atau ini. Ya, ini cara bekerja harus sama seperti kita mengangkat barang. Tidak boleh mengangkat barang begini. Misalkan ada mesin yang berat ya, atau pipa yang berat yang dapat dok. Lalu angkat begini boleh? Tidak mau. Ini akan menjadi susah. Jadi yang boleh bagaimana? Ini benda angkat dengan tenaga seperti ini. Jangan menggunakan tenaga ini. Ini berbahaya. Oke, lanjut buka. Kalau begini lama-lama naik hijab. Oke, tapi ini untuk ilustrasi saya sudah kasih contoh. Kalau tidak, kita boleh menggunakan tempat duduk. Oke, bisa coba kasih dulu teman-teman. Oke ya, ini sudah ya. Oke, kita. Oke, coba ganti yang pertama. Jadi jangan sekali-kali lupa kacamata. Kita bekerja dengan mata itu sangat. Oke. Oke, sudah selesai. Itu tinggal pasang foto ya. Masih duduk teman-teman. Oke, sudah ada. Oke, terima kasih untuk Furkan. Ada apa lagi? Ya, coba. Furkan salah, kita bisa kali. Nah, oke. Baiklah. Ya. Kalau posisi berdiri boleh, betul. Sudah betul dulu yang besar. Betul. Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan kaki saya, lutut saya. Ya, ini kita sedang bekerja.
Pinggang selaras dengan lutut bertumpu di tanah atau boleh sedikit bergantung seperti ini. Atau kaki kiri seperti ini. Ini sedikit maju ke depan untuk melindungi buah pinggang atau tidak terjadi namanya saraf terjepit. Pernah dengar saraf terjepit? Benar. Jangan ditekuk begini dengan ada beban, tak boleh. Harus bergerak. Jadi menghindari penyakit. Oke, seperti ini. Sudah betul? Betul ya. Kalau takut kotor boleh sekian. Atau ini saya kasih apa namanya alas ya. Bentar, kita kasih alas supaya biar nggak kotor. Dan kegunaan karena ini berhenti boleh. Ya. Nah, oke. Sudah, kita kasih apa? Sama-sama. Nah, itu kemasan. Sudah yang betul. Sudah yang betul. Coba saya cek dulu. Ya, tekan ini Pak. Saya mau lihat ini apakah sanggup ditekan atau tidak. Ini belum terkunci. Coba. Ini belum. Ini tekan. Ini. Nah, tombol kuncinya. Oke, itu baru masuk. Bagus. Oke, nanti lagi gimana? Ya. Ini perhatikan bahwa kalau ini ya ini perhatikan dia ada posisi. Yang satu dia tidak punya lock bahagian dalam, yang satu ada. Ini posisinya dia berada posisi yang ke arah dalam, posisinya untuk mengunci batu geledah agar tidak goyang. Jadi batu geledah ini tidak boleh main kiri atau kanan. Kita setor. Oke, silakan dipasang. Masih tujuh, pasang agak tinggi sedikit. Oke, kasih nampak balik-balik matanya. Ya, ini sudah dipasang. Dan ini perlu dia setelah dipasang ini enggak langsung tes aja, diperiksa dulu. Ini namanya pemeriksaan keamanan. Kita cek dengan betul. Baru kita mulai ke api toko power seperti itu. Bisa dimengerti? Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pemeriksaan. Jadi begini. Nah ini saya ulang ya, saya ulang. Cengkraman ini saat kita bergerak harus kuat. Coba melanjutkan saya sekali. Tekan kuat, yang kuat. Benar. Ini harus kita bergerak, dia akan lepas. Jadi ketika kita tangan sudah lemah, tidak boleh paksa orang harus dimainkan. Jangan dipaksa terus dimakan. Baik, oke. Silakan Mas Heru coba pasang. Kalau ada pertanyaan sambil kita praktikum ini boleh ditanyakan. Silakan coba bisa. Oke. Yang pertama atur duduknya sudah betul. Betul. Baru. Terus, ini tekan dulu sambil ikutan, ini tekan dulu kita masuk ya. Oke. Baru tadi. Ya. Ya, ini yang depan. Tiga. Sudah pakai lock, lepas. Ini penting, ini bahagian penting. Tidak boleh kita mengikuti bahan orang langsung. Ini belum ditekan. Ini tekan dulu. Ingat ya, ini lebih ada tenaga jempol ini. Ya, ini tinggal di sini tangannya, satu di sini sebagai pemandu ya. Kalau kurang pakai ini, pakai itu sebagai penyangga. Ini penting. Ya, kadang-kadang begini berat. Ya, bantu dengan duduk begini. Tapi cengkraman 3 berada di body, 1 berada di cup, 1 di locknya.
baru kita cari saja ini kamu. Oke, bisa satu tangan boleh ya. Kalau sudah begini, ini langsung buka. Oke, coba. Oke. Sama mata yang lain juga sama, dan caranya ya di posisi ini harus diperhatikan betul mana yang masuk ke dalam, mana yang posisi yang sebelah luar. Ali oke, baru bilau caranya dalam oke. Ini harus tekan ketika dikunci harus tekan. Harus tekan terus supaya ya baru tekan. Oke. Nah, buka baru. Satu matanya goyang nggak? Matanya goyang nggak? Nggak goyang. Ini oke, ganti lagi mandi satu lagi. Mandi. Sekali lagi saya peringatkan bahwa bermain geledah tidak boleh menduga-duga atau melihat orang, tidak boleh. Dia harus mencoba, karena ini urusannya dengan mesin. Ketika kita menghidupkan, tenaga kita akan hidup. Oke, tepuk tangan kembali sedikit. Kalau lagi kita tes, saya coba. Menghadap sana betul ya, menghadap kawannya. Saya ulang. Ketika kita bekerja, langkah pertama adalah duduk. Misalkan kita tidak punya posisi ya, nggak ada posisi, tapi posisi duduk ya, posisinya tegak dulu. Apa tujuannya? Ini sudah betul? Belum. Ya. Ini, coba teman betul itu? Usahakan, saya ulang selalu, usahakan posisi ini dua pinggang tegak lurus, tidak boleh membengkok. Pertama untuk menghindari sakit pinggang atau salah kaki, ya posisinya harus dibandingkannya selalu posisikan tegak. Oke. Sudah. Oke, ini sudah tekan. Kalau sudah telok mana? Ini aja. Ini belum ditekan. Coba. Mana Albert? Tekannya. Perhatikan tangannya. Perhatikan tangan saya. Saya ulang ya. Perhatikan. Ini tangan kiri ya. Ketika kita megang geledah, tiga ini membuka ya. Tiga kiri ini berada di body, di padan geledah. Satu berada menekan ya, tinggal satu jempol ya, jempol berada ke lock, baru kita cari tempat penguncian. Nah ini sudah terkunci. Nah, tapi ini harus tekan. Kalau dilepas dia akan kembali bisa. Oke, ulang. Belum. Buka yang tadi di sana, yang ulang gerakannya itu kurang kencang, tangannya kurang kencang ini dengan jempol. Oh ya, coba. Pasang yang mata geledah. Coba, sudah saya coba. Coba tekan bawah. Oke, ini dulu. Amannya agak jarang masuk. Oke, nah
Tepuk tangan biar semua aman ya. Saya ulang kembali, apa yang pertama? Sekarang memang belum berasa karena masih muda. Tapi kalau sudah umur beranjak 40 kata, tapi buahnya, tapi di sini saja. Kita nggak tahu pada waktu itu tidak apa-apa. Rupanya kejadiannya waktu umur 15 tahun sering blok. Baik, maka ini posisinya harus. Ketika juga Anda mengangkat beban kerja, Anda pasti berendah, Anda angkat besi atau apa namanya material-material yang akan dikerjakan. Usahakan jangan mengumpul begini, maka tidak boleh menggunakan tenaga pinggang. Saya ulang, tidak boleh tenaga pinggang, tetapi harus tenaga lutut. Nah, itu untuk menghindari penyakit bagian. Ini sudah coba. Nah, kita dari posisi locknya, yang baru lock. Oke, ya sudah. Oke, jadi dengan yang pertama. Itu sudah. Cuma posisinya apa? Pertanyaannya, mengapa lock ini harus keras? Tahu jawabannya? Kadang-kadang kita bilang kenapa? Tahu. Perdanya harus keras supaya tidak terjadi apa namanya shock, tidak masuk pinnya blok sendiri. Jadi bekas yang adanya harus kuat. Oke, tunjuk teman-teman. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Coba nanti sama. Apa lagi? Sudah, saya sudah 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Sudah dipahami? Benar. Yakin? Benar. Kita nanti akan memasuki tingkat 2, tingkat 4. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah. Nah, ini bahwa kita sudah uji coba. Dan sekian peserta kita sudah uji coba beberapa dan sudah disaksikan semua. Ya, kita masuk. Saya akan memberikan satu penilaian apa yang Anda lakukan tadi. Ya, ini saya sudah uji coba Anda semua yang sudah saya panggil tadi. Ada Mahya, ini ada ini. Kita lihat ada beberapa model atau tipe yang memang berbeda yang Anda lakukan. Yang pada intinya mungkin juga karena baru sekali menggunakan ganda atau mungkin juga sekali saya panggil. Tetapi yang jelas pada intinya saya ada beberapa ini penggunaannya itu harus tenang. Jadi ketika bermain ganda ini, kita bermain ganda ini. Apakah itu gerinda foto, gerinda amplas atau gerinda itu standar biasa? Yang pertama sekali tenang. Ini cuci tangan dulu. Karena tidak boleh bermain mesin dalam keadaan gugup, panik, grogi. Tidak boleh, karena ini beresiko. Yang kedua, saya ulang kembali. Harus sehat badan, sehat pikiran. Ya, jadi di antara beberapa yang sudah dicoba ini, saya yakin dan saya teman-teman yang belum mudah-mudahan sudah bisa dikerjakan. Dan saya kembali tegaskan bahwa ini adalah setiap mesin gerinda perkakasan ini selalu ada lock. Ada yang model locknya menekan seperti ini, tombol seperti ini. Ada juga yang model jadwal locknya. Lock ini fungsinya untuk
khusus lock mata gerinda. Jadi mungkin pertanyaan, apa ada batu gerinda itu lepas? Batu gerinda lepas. Contoh begini. Ketika kita sedang bekerja, apakah itu motor, tiba-tiba ini tercabut lepas. Adakah seperti itu? Ada. Kenapa? Karena kedua Nah, ini Anda harus cari sebabnya. Kenapa kalau ada yang satu. Yang kedua, umumnya gerinda, kalau kita sudah pasang seperti ini, kita sudah pasangkan gerinda itu pas pada posisinya. Ketika kita menggerinda, dia akan mengikat. Karena kenapa mengikat, Pak? Posisi mata gerinda dia akan berputar ke kanan. Perhatikan baik. Ke sini berputarnya. Ini. Sementara locknya berputar ke kiri untuk menguncikan diri sini. Nah, ini saya buka. Ya, perhatikan baik-baik. Ini saya buka. Berarti putarannya ke sini ya. Sementara mata ini ke kiri. Ketika hidup, ini kan putar ke sini mata. Sementara locknya kita mengikatnya ke nah, ini saya sedang mengikat. Putarannya ke sini. Berarti penjelasannya, kalau ini gerendanya hidup, posisi locknya ini akan mengikat kecuali lepas. Lepas ada sebab. Boleh jadi pertama benda kerja yang dikerjakan itu keras, lalu dipaksa, atau ini longgar. Arti longgar di sini tidak pas posisi dudukan antara lock dengan grip bagian dalam. Ini bisa diperluas. Yang kebanyakan terjadi adalah pecah. Biasanya kebanyakan terjadi pecah. Kenapa pecah? Pecah sebabnya ketika kita menggerinda boleh jadi miring. Khususnya ini bahagian mata potong yang sering pecah adalah mata potong. Kenapa pecah? Ketika kita menggerinda posisinya miring. Ini berbahaya. Ketika Anda menggerinda nanti atau memotong khususnya yang Anda potong posisi matanya seperti ini berbahaya. Harus tegak 90. Atau ketika mata gerinda masuk ke dalam benda ini terpelintir. Artinya gagang ini bergeser. Ketika sudah masuk separuh, misalkan saya ibaratkan begini, ini masuk ke benda kerja, masuk sedikit. Ketika dia masuk, maka gagang kerja sini bergeser kita pegang, tidak siku. Ini bisa menyebabkan pecah. Kalau pecah, kalau saya ulang kembali, kalau posisinya di tengah badan kita, maka sasarannya kena alat pengguna atau tidak. Ini kalau posisi tengah. Tapi kalau posisi kita sebelah kanan, kalau terjadinya pecah, kemungkinannya serbuknya akan ke depan atau ke belakang. Kalau ke atas ini tidak ada penyakit. Atau sebelah kiri, atau sebelah kiri menggunakan seperti boleh. Ini kalau pecah, dia akan boleh jadi ke depan, jadi tidak mengena bahagian pengguna. Jadi kebanyakan orang terjadi kecelakaan menggunakan posisi mata gerinda sejajar dengan badannya. Ini lebih berbahaya lagi tidak menggunakan tas pelindung. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Baik. Selanjutnya. Saya dikatakan tadi kepada Muhammad Ayah, Muhammad ini, nama ini dulu ya yang sudah dicoba. Apa kendala Anda ketika menggunakan grinder? Anda sudah uji coba tadi, uji coba buka dan pasang kembali, ganti kembali sempat tadi kita tes.
Pertanyaannya apa kendala? Ada kendala coba Anda secara sedih. Apa susah memegang kurang kuat kanan, ada kendala. Kanan saya kurang kuat. Atau ini terlalu keras. Apa kira-kira kendalanya? Ini yang sudah coba. Apa Candy? Apa kendala yang dirasakan tadi? Tidak. Kurang kuat. Apa? Coba tekan. Apa? Terus. Kurang kuat tegangnya. Kurang berat. Terus balik lagi. Kendala. Kenapa dengan tadi? Ada ini short ya. Ini ada gangguan di mesin ini. Jadi shortnya ya, short ini kabelnya. Oke. Kendala yang lain tidak ada? Oke, baik. Terima kasih Kenny. Untuk yang berikutnya, siapa? Muhammad Sulaiman. Apa kendalanya Muhammad Sulaiman? Ada kendala waktu mengerjakan tadi membuka Muhammad Sulaiman. Kasih tahu saja apa kendala yang dirasakan, apakah keras kah atau apa? Tidak. Angga, ada kendala apa Angga tadi? Ada apa? Apa kendalanya? Misalnya jarum kuat kaki. Oh. Wah, baik. Siapa lagi? Diki. Apa kendala Diki? Ada potongnya Pak, Ada botol? kerak. Terlalu keras. Baik. Satu lagi saya tanya. Satu lagi. Siapa yang tadi sudah? Aku tanya salah. Apa? Jangan Pak. Terlalu kencang. Sebenarnya ini kompor ini memang keras ya karena untuk menghindari terjadinya terlock tiba-tiba. Jadi fungsinya kalau kita sedang mengendarai tahu hilau maka adanya bahaya. Makanya ini sengaja dibuat oleh si pembuatnya ini lock ini keras sehingga dia tetap posisi springnya menekan arah ke bawah. Jadi tidak terjadi terlock secara panas. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Siap tidak lagi. Baik. Kalau tidak ada, nah ini Bapak akan berikan soal berdasarkan hasil yang sudah dicoba tadi. Silakan dijawab. Kita berikan tes formatif, ya. Berdasarkan sudah apa yang dipaparkan tadi, siapa paparkan tadi, sudah saya jelaskan secara terperinci dan pada lebar. Ini Bapak minta Anda mengerjakan tes formatif berkelompok. Ya, silakan dikerjakan dengan baik, dikumpulkan. Oke. Silakan. Saya beri waktu 10 menit. Oke, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ini saya formatif. Silakan dikerjakan. Silakan disimak.
Silakan isi. Oke, silakan kerja. Oke ya, jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Tulis nama kelompoknya. Agenda. Oke. Kalau sudah, silakan ibu. Silakan ibu ke sini kalau sudah ya. Kelompok satu sudah. Kelompok dua. Kelompok tiga sudah. Sudah kumpul. Kumpul sudah. Kumpul kalau sudah kumpul ya. Sudah. Kumpul. Kelompok dua. Satu kumpul. Kumpul. Oke. Ya, berdua. Oke, kumpul. Kelompok satu sudah kumpul ya. Oke, silakan yang kedua. Ya. Oke, terima kasih. Ini beres tuh. Sudah masuk satu lagi. Nah ini untuk pendalaman Bapak akan berikan tes sistematik untuk mengetahui apa yang telah Anda pelajari tadi. Juga dikerjakan kelompok. Oke. Kemudian dikumpulkan juga. Oke, silakan dikerjakan waktu 5 menit saja. Kerja kelompok cepat. Ya, kita pakai. Oke, silakan.
Kelompok 1 sudah? Ya, sudah. Oke, silakan dikumpul. Ada yang mau diperbaiki? Silakan diperbaiki. Kalau silakan diperbaiki. Sudah, silakan. Oke, silakan dikumpul ya. Oke, kelompok 3. Sudah. Kelompok 3. Oke, silakan dikumpul. Kelompok 1. Sudah. Oke, sudah semua? Sudah. Masih semangat? Oke, baik. Nah, ini kita masuk ke tahapan terakhir. Ya. Kita akan masuk ke tahapan terakhir. Setiap pekerjaan yang kita kerjakan, baik itu menggunakan gerendal kanan atau menggunakan gerendal itu atau sejenisnya, tetapi kendala itu dapat diatasi dengan cara mengulang, mengulang dan mencoba. Setiap permasalahan itu mesti bisa diatasi, tetapi harus kita yakin dan serius bahwa setiap yang kita kerjakan pastikan mengikuti standar atau standar operasionalnya, prosedur yang telah ditetapkan untuk pertama menjaga keamanan diri, yang kedua menjaga keamanan dari peralatan ataupun berkas. Bisa dipahami di sini? Ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Baik. Kalau demikian, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anak-anak sekalian, kiranya apa yang telah Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat disingkat mengerti. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan langsung ke praktikum cara menggeledah yang tepat dan benar dengan menggunakan langsung benda. Insya Allah pertemuan nanti akan Bapak sampaikan, kita berikan seperti ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Demikian ketua kelas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sudah selesai, Bapak. Pak Sarwedi, saya kira keluar aja langsung dan kan ada lagi beberapa masukan. Kan begitu Pak Budianto.
Iya, Pak. Karena ini Pak Martoni sudah masuk nampaknya ini. Betul. Waktu kita yang sudah mepet ya. Ya, waktunya oke. Rekodnya dimatiin itu Pak Sarwedi. Pak Sarwedi, rekodnya bisa dimatikan. Ya Pak. Rekodnya Record. dimatikan, rekamannya dimatikan. Record ada di sini Pak, record. Ya, mohon dimatikan dulu. Saya stop rokoknya Pak. Rekamannya dimatikan aja karena Pak Martonis mau masuk itu.